Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Egi Nugraha. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem saraf pada manusia. Yang akan kita bahas yaitu mengenai otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi pada manusia yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Nah, sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf yang sadar dan sistem saraf tidak sadar atau yang kita kenal dengan otonom. Sistem saraf sadar terdiri atas sistem saraf pusat, yang dimana sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Lalu sistem saraf tepi, yaitu sistem saraf yang merupakan tepi daripada otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, untuk sistem saraf otonom merupakan sistem saraf yang terdiri atas simpatik dan parasimpatik, di mana kerja dari dua saraf ini bekerja secara berlawanan atau antagonis. Untuk memahami mengenai sistem saraf, kita akan kembali mengulas mengenai jaringan saraf. Nah, jaringan saraf merupakan bagian yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Jaringan saraf tersusun atas dua macam sel, yaitu neuron atau sel saraf dan satu lagi adalah neuroglia. Nah, kita dapat menyaksikan pada gambar. Nah, bentuk daripada neuron itu akan disokong atau didukung oleh yang namanya neuroglia. Dapat kita lihat pada gambar ilustrasi, untuk warna kuning itu merupakan neuron dan untuk warna biru dan merah merupakan sel penyokong atau neuroglia. Nah, kita akan lihat di sini ada bagian jaringan saraf ya. Jaringan saraf terdiri daripada neuron dan neuroglia. Nah, untuk neuron sendiri terdiri daripada badan sel atau yang kita kenal dengan soma, di mana ciri daripada soma atau badan sel ini di bagian tengahnya itu terdapat yang namanya nukleus. Nah, berperan dalam mengatur seluruh aktivitas sel. Lalu ada dendrit. Nah, dendrit ini di bagian ujung. Lalu ada bagian yang memanjang, ya. Ini namanya akson atau yang kita kenal dengan nerit. Lalu ada selubung mielin. Nah, di dalam selubung mielin ini terdapat yang namanya sel Schwann. Dan di antara yang namanya selubung mielin terdapat yang namanya nodus Ranvier. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas mengenai bagian-bagian daripada jaringan saraf tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa bagian-bagian ya dengan ilustrasi yang berbeda. Ada yang namanya badan sel, merupakan bagian utama daripada sel sebagai pusat aktivitas sel. Lalu ada dendrit. Dendrit ini berperan untuk menghantarkan impuls yang berasal dari neuron sebelumnya ke badan sel. Lalu ada yang namanya akson. Akson ini berperan menghantarkan yang namanya impuls yang berasal dari badan sel menuju ke neuron berikutnya. Lalu di sini juga neuron itu akan diselubungi oleh yang namanya selubung mielin. Nah, selubung mielin merupakan pelindung bagi nerit atau akson agar tidak mengalami kerusakan dan juga berperan mempercepat jalannya impuls. Nah, di dalam selubung mielin ini terdapat yang namanya sel Schwann. Nah, sel Schwann ini berperan sebagai tempat atau bagian dalam proses regenerasi ya, pembentukan selubung mielin. Nah, di antara selubung mielin terdapat yang namanya nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan batu loncatan yang berperan untuk mempercepat pergerakan impuls ke otak maupun sebaliknya. Nah, kita juga bisa melihat di sini ada yang namanya ujung akson. Nah, di antara ujung akson itu nanti akan berhubungan dengan sel saraf yang lain. Nah, di sini biasanya terdapat yang namanya sinapsis. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai jaringan saraf ya. Jaringan saraf berdasarkan badan selnya dapat kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama namanya adalah neuron unipolar. Lalu ada neuron bipolar, lalu ada neuron multipolar. Nah, untuk yang unipolar dapat kita lihat di sini hanya memiliki yang namanya satu percabangan dari badan sel. Ya, hanya satu ya. Sedangkan untuk bipolar ini memiliki 2 cabang dari badan selnya. Sedangkan multipolar, nah ini yang sering kita lihat ya, ini memiliki banyak sekali dendrit dan terdapat yang namanya satu buah akson. Neuron berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3, yaitu adalah neuron sensorik atau dikenal juga dengan neuron aferen,
Nah, neuron aferen ini berperan menghantarkan rangsangan dari reseptor. Nah, reseptor ini adalah alat indera ya. Nah, alat indera ini akan menghantarkan rangsangan menuju ke saraf pusat. Lalu ada lagi namanya adalah neuron motorik. Nah, neuron motorik ini punya nama lain namanya neuron eferen, di mana berperan menghantarkan rangsangan dari saraf pusat ke efektor. Nah, efektor di sini adalah kelenjar atau bisa juga otot. Lalu selanjutnya ada neuron konektor. Nah, neuron konektor ini dikenal juga dengan interneuron, merupakan neuron yang berperan sebagai penghubung antar neuron. Selanjutnya kita akan membahas mengenai neuroglia atau sel glia. Nah, merupakan sel yang berperan sebagai pendukung kerja daripada neuron. Nah, diantaranya adalah menyediakan nutrisi bagi sel saraf atau neuron, membantu dalam pembentukan selubung mielin. Nah, dapat kita lihat ya. Di sini kita bisa melihat selubung mielin, lalu mempertahankan keseimbangan tubuh, menyatukan jaringan pada susunan saraf dan berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem saraf. Neuroglia atau sel glia memiliki berbagai macam varian bentuk. Nah, kita dapat melihat berbagai macam jenis daripada sel glia ini. Di antaranya dapat kita temukan kebanyakan itu di daerah sistem saraf pusat dalam bentuk mikroglia, lalu ada oligodendrosit, lalu ada astrosit, dan ada juga sel ependim. Nah, sedangkan untuk dominasi di sistem saraf tepi dapat ditemukan dalam bentuk sel satelit ataupun sel Schwann. Setelah memahami mengenai jaringan saraf, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana proses atau mekanisme penghantaran impuls. Dalam memahami mekanisme penghantaran impuls, ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah rangsangan atau impuls. Adalah suatu perubahan yang diterima oleh tubuh baik dari luar maupun dari dalam. Nah, di sini neuron akan menghantarkan impuls dalam bentuk listrik atau muatan listrik. Lalu ada yang namanya reseptor. Nah, reseptor ini merupakan bagian yang berperan untuk menerima atau merespon rangsangan yang diterima oleh tubuh. Nah, biasanya untuk reseptor ini sendiri ini merupakan alat indera. Lalu ada yang namanya efektor. Nah, efektor merupakan bagian yang digunakan untuk bereaksi terhadap rangsangan yang diterima. Nah, untuk efektor sendiri ini biasanya adalah otot ataupun kelenjar. Nah, selanjutnya ada yang namanya sistem saraf. Nah, sistem saraf ini merupakan satu unit ya, di mana berfungsi memproses rangsangan yang diterima oleh reseptor dan meneruskan hasil olahan rangsangan menuju ke efektor. Secara garis besar, proses mekanisme penghantaran impuls terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah polarisasi. Nah, polarisasi menunjukkan keadaan di mana neuron tidak menghantarkan impuls. Artinya tidak ada impuls yang datang, di mana saluran ion natrium dan K+ ini akan tertutup. Lalu ada yang namanya depolarisasi. Nah, depolarisasi merupakan kondisi di mana saat neuron dilalui oleh impuls. Nah, saat neuron dilalui oleh impuls, maka saluran ion natrium ini akan terbuka. Lalu ada tahapan namanya repolarisasi. Nah, repolarisasi ini merupakan suatu keadaan di mana neuron sudah dilalui oleh impuls. Nah, saat neuron sudah dilalui oleh impuls, maka saluran ion natrium ini akan tertutup, sedangkan K ini akan terbuka. Nah, kita bisa lihat di ilustrasi gambar ya. Jadi pada saat repolarisasi, maka nanti yang terjadi adalah suatu kondisi yang kembali ke keadaan awal, seperti pada saat polarisasi. Secara singkat dapat kita simak beberapa keadaan ya, terutama beda potensial ion yang di luar dan yang ada di dalam saat polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi. Saat polarisasi, maka ion positif ini berada di luar daripada neuron. Lalu ion negatif berada di dalam neuron. Nah, sedangkan pada saat depolarisasi, karena ada natrium yang masuk, karena adanya impuls menyebabkan terjadinya pertukaran di mana ion positif berada di dalam dan ion negatif berada di luar. Lalu saat terjadi repolarisasi,
ini akan menunjukkan keadaan sebaliknya, di mana ion positif ini akan kembali di luar dan ion negatif ini akan berada di dalam dan ini akan bergeser. Selanjutnya, bagaimanakah mekanisme transmisi rangsangan saraf di sinapsis? Nah, sinapsis ini merupakan ujung akson pada sel saraf. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang warna kuning dan warna biru ya. Nah, yang warna kuning ini merupakan ujung akson. Nah, sedangkan yang warna biru muda ini merupakan dendrit ya, yang berasal dari sel saraf yang lain. Nah, ini proses perpindahannya akan melibatkan yang namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini dihasilkan oleh sel saraf prasinapsis yang disimpan dalam vesikel sinapsis yang berada di ujung akson. Nah, ketika impuls ya, rangsangan yang melewati akson itu tiba di tombol sinapsis, maka membran prasinapsis ini akan meningkatkan permeabilitas membran sehingga menyebabkan Ca2+ dapat masuk. Nah, Ca2+ yang masuk ini menyebabkan vesikel sinapsis ini akan keluar dari membran prasinapsis dan melepaskan neurotransmitter menuju celah sinapsis. Nah, celah sinapsis ini merupakan celah antara ujung akson atau sinap dengan yang namanya dendrit. Nah, di sini neurotransmitter ini berbagai macam varian ya, berbagai macam bentuk. Yang paling terkenal itu diantaranya adalah asetilkolin. Lalu juga ada yang namanya noradrenalin, lalu ada serotinin, ada juga dopamin. Nah, neurotransmitter ini kemudian diterima oleh reseptor protein yang berada pada membran postsinapsis dan impuls selanjutnya akan dilanjutkan ke sel saraf berikutnya. Mekanisme gerakan dalam sistem saraf ini dimulai dengan adanya rangsangan. Nah, rangsangan sendiri akan diterima oleh penerima rangsangan yaitu reseptor. Nah, reseptor merupakan alat indera. Lalu impuls akan bergerak melalui yang namanya sel saraf sensorik. Nah, lalu selanjutnya dari sensorik ini akan dihantarkan menuju saraf pusat. Nah, saraf pusat nanti terbagi dua ya, ada yang namanya otak dan sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya ini akan dihantarkan rangsangan itu menuju ke saraf motorik. Nah, dari saraf motorik ini akan ke efektor. Ada dua macam gerakan yang terbentuk dalam mekanisme gerak dalam sistem saraf. Yang pertama adalah gerakan biasa dan yang kedua adalah gerakan refleks. Nah, gerakan biasa ini pengolahnya atau pusat informasinya adalah di otak. Sedangkan untuk gerakan refleks, pusat pengolahannya berada di sumsum tulang belakang. Mekanisme gerak refleks terjadi dapat kita lihat dalam ilustrasi gambar yang ada pada gambar. Nah, kita mulai di sini kita bisa melihat ada tangan yang tanpa sengaja terkena api. Nah, lalu rangsangan ini akan diteruskan oleh reseptor atau diterima oleh reseptor lalu menuju yang namanya saraf sensorik. Selanjutnya ini akan masuk ke dalam sumsum tulang belakang. Nah, di sumsum tulang belakang sebagai pusat informasi ini akan menggerakkan atau memberikan respon ya yang dibawa oleh saraf motorik yang lalu selanjutnya akan bergerak menuju ke efektor. Nah, efektor di sini dapat kita lihat dengan gerakan di mana tangan diangkat lebih cepat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang menarik daripada sistem saraf pusat ini di mana terdapat dua substansi, yaitu substansi kelabu atau yang dikenal dengan gerisi yang merupakan kumpulan daripada badan sel saraf. Lalu ada substansi putih atau yang dikenal juga dengan alba yang merupakan serabut saraf atau akson. Nah, kadang ada beberapa referensi yang mengatakan substansi kelabu dikenal juga dengan istilah gray matter. Lalu ada substansi putih yang dikenal dengan white matter. Nah, dapat kita lihat di sini perbandingan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Di mana untuk bagian otak, bagian kelabu itu berada di luar, sedangkan bagian putih atau substansi putih berada di dalam. Nah, berbeda dengan sumsum tulang belakang, di mana di bagian luar ini terdiri daripada substansi putih, sedangkan di bagian dalam terdiri daripada substansi kelabu. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah otak.
Nah, otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Dan otak juga ini dilindungi oleh suatu selaput yang merupakan jaringan ikat yang disebut dengan meninges. Dan otak juga dilindungi oleh suatu cairan yang berisi cairan getah bening yang disebut dengan cerebrospinal. Nah, untuk meninges sendiri, dapat dengan mudah kita lihat di sini dimulai dari lapisan paling dalam hingga lapisan paling luar. Nah, untuk rumusnya sendiri dapat kita ingat yaitu PAD, di mana dari arah dalam ke arah luar. Nah, untuk arah dalam itu yang dekat dengan otak namanya adalah pia mater. Lalu bagian tengah namanya arachnoid, lalu bagian luar namanya dura mater. Otak merupakan pusat dari koordinasi tubuh. Nah, di mana berdasarkan belahannya, ini otak terbagi menjadi otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan. Otak sebelah kiri ini mengendalikan bagian tubuh sebelah kanan, jadi kebalikan. Lalu merupakan pusat IQ, logika, rasio, membaca, menulis, dan matematika. Nah, sedangkan otak kanan ini mengendalikan tubuh bagian kiri, merupakan pusat EQ, linguistik, perasaan, seni, ekspresi, dan komunikasi. Selanjutnya kita akan membagi otak menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah cerebrum atau yang dikenal dengan otak besar, lalu ada yang namanya diencephalon, lalu ada yang namanya mesencephalon, lalu ada yang namanya pons paroli, lalu ada medulla oblongata, lalu ada otak kecil atau yang dikenal dengan cerebrum. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Cerebrum atau yang kita kenal dengan otak besar merupakan bagian terbesar otak sebagai pusat pengatur aktivitas tubuh. Nah, otak besar terdiri daripada lapisan korteks dan lapisan medula. Lapisan korteks sendiri merupakan substansi kelabu dan lapisan medula merupakan substansi putih. Nah, otak besar kanan dengan kiri ini dihubungkan oleh corpus callosum yang merupakan substansi putih terbesar. Lalu terdapat juga yang namanya ventricle lateral, kanan dan kiri yang berfungsi untuk menghubungkan antara otak dengan ventricle yang lain. Lobus otak besar terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada yang namanya lobus frontalis, yaitu adalah bagian depan atau dahi. Nah, ini berperan sebagai pusat berpikir, berencana, berbicara, dan kontrol motorik. Lalu di bagian atas atau yang kita kenal dengan ubun-ubun itu yang warna kuning ya, itu adalah lobus parietalis, di mana ini sebagai pusat indera peraba, indera pengecap, rasa sakit, kewaspadaan, dan pengelola informasi dari berbagai macam reseptor. Nah, selain itu ada di bagian samping atau temporal yang warna hijau. Nah, ini berperan sebagai pusat indera pendengaran, berbicara, dan juga bahasa. Lalu di bagian belakang yaitu yang warna merah itu ada yang namanya lobus occipitalis atau occipitalis ya. Nah, ini sebagai pusat indera penglihatan, memori penglihatan, dan proses membaca. Selanjutnya, sesudah yang namanya otak besar ada yang namanya diencephalon atau nama lainnya adalah otak depan. Terdiri daripada 3 bagian, ada talamus, hipotalamus, dan hipofisis. Nah, untuk talamus sendiri merupakan substansi kelabu yang menerima impuls dari saraf sensorik kecuali penciuman ke korteks otak. Nah, talamus merupakan persepsi dari perwujudan fisik luar terhadap rasa sakit dan emosi. Lalu di sini juga ada yang namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus ini merupakan pusat pengaturan saraf otonom ya. Nah, apa itu otonom? Otonom ini sendiri adalah yang tidak kita sadari. Nah, seperti emosi, tingkah laku, suhu tubuh, lapar, haus, tidur, keseimbangan metabolisme, dan tekanan. Dan bahkan hipotalamus ini bisa menghasilkan juga suatu senyawa yang dikenal dengan hormon. Lalu di sini juga ada yang namanya hipofisis atau dikenal juga dengan pituitari. Nah, ini nanti akan banyak kita bahasnya di sistem hormon. Bagian otak selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah mesencephalon atau yang dikenal dengan otak tengah. Nah, otak tengah ini ukurannya kecil, terdapat bagian yang mengendalikan penglihatan dan juga pendengaran. Lalu ada yang namanya pons paroli atau yang dikenal dengan jembatan Farol yang merupakan jembatan penghubung bagian-bagian dari otak. Nah, terdapat juga namanya medulla oblongata
Ya, nah medula oblongata ini dikenal juga sebagai sumsum lanjutan, merupakan penghubung otak ke sumsum tulang belakang. Nah, fungsinya ini bisa mengatur denyut jantung, tekanan darah, frekuensi pernapasan, produksi air liur atau ludah, gerak alat pencernaan, batuk dan juga bersin. Lalu di bagian bawah itu ada yang berwarna hijau, ya, itu adalah yang kita kenal dengan cerebellum atau otak kecil. Bagian terbesar kedua otak sebagai pusat keseimbangan dan koordinasi gerak. Sistem saraf pusat yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini memiliki nama lain yaitu medula spinalis, yaitu organ yang bertanggung jawab atas pusat koordinasi gerak refleks. Nah, gerak refleks di slide sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah, ini terdapat pada ruas-ruas tulang belakang sampai ruas kedua tulang pinggang. Nah, fungsinya adalah apa? Menghantarkan impuls dari reseptor ke otak, lalu ke efektor, dan sebagai alternatif jalan terpendek dalam suatu gerakan refleks. Selanjutnya akan kita bahas mengenai sistem saraf tepi. Nah, saraf tepi ini merupakan tepi atau bagian tepi daripada otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi merupakan lanjutan jaringan saraf yang bertugas membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Nah, ini untuk memahaminya dapat kita bagi berdasarkan arahnya impuls dan berdasarkan arah asalnya. Nah, ini juga ada ilustrasi ya. Ada ilustrasi, yang pertama ada sistem saraf tepi berdasarkan arah impulsnya itu ada aferen dan ada juga eferen. Lalu kalau berdasarkan asalnya ini ada kranial, yaitu yang bersumber dari otak, bisa dikatakan tepi daripada otak. Lalu ada juga spinal ya, atau tepi daripada sumsum tulang belakang. Nah, untuk kranial sendiri dapat kita lihat di sini berjumlah 12 pasang. Lalu untuk spinal ini berjumlah 31 pasang. Nah, untuk kranial dapat kita lihat di sini ada beberapa bagian ya, sebanyak 12, di mana ini akan mengendalikan saraf sensorik, motorik ataupun keduanya, yaitu saraf sensorik dan motorik. Nah, untuk ilustrasinya dapat dilihat di sini yang pertama ada yang namanya olfaktori. Ya, olfaktori ini berarti hubungannya dengan penciuman, makanya ini berhubungan dengan saraf sensorik. Lalu ada yang namanya saraf optik, ya, mata itu yang kedua. Nah, ini hubungannya dengan sensorik juga, ya. Lalu ada nomor 3. Nah, nomor 3 dapat kita lihat. Nomor 3 ini sensorik dan motorik. Nomor 4 ini sensorik dan motorik. Lalu nomor 5 juga sama, sensorik, motorik. Lalu nomor 6 ya, ada abdusen, ini mata ya, otot mata nantinya ya. Ini sensorik iya, motorik juga iya. Lalu ada fasial atau wajah, itu ada di nomor 7 ya, itu sensorik dan motorik. Lalu ada di nomor 8 itu auditori, itu untuk pendengaran ya. Nah, itu sensorik ya. Lalu ada nomor 9, 10, 11 dan 12. Jadi untuk kranial sendiri ini pusatnya ada di otak, atau dengan kata lain tepi daripada otak. Nah, selanjutnya untuk saraf spinal, karena memang percabangan atau tepi daripada sumsum tulang belakang, ini percabangan dari sumsum tulang belakang yang merupakan campuran daripada sensorik dan motorik, di mana di sini dapat kita lihat ada 8 pasang di bagian leher, ada 12 pasang di bagian punggung, ada 5 pasang di bagian pinggang, 5 pasang di bagian pinggul, dan 1 pasang di bagian ekor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai saraf otonom. Artinya otonom sendiri adalah dapat bekerja tanpa kita sadari. Nah, untuk saraf otonom dapat kita simak ada 2 nanti, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf otonom terdiri daripada saraf simpatik dan parasimpatik, di mana kedua saraf ini bekerja secara antagonis alias berlawanan. Nah, sebagai contoh, kita lihat simpatik itu serabut praganglionnya pendek, sedangkan untuk parasimpatik ini praganglionnya panjang.
ya. Lalu serabut pasca ganglionnya panjang untuk simpatik, sedangkan parasimpatik itu pendek, ya. Lalu untuk simpatik ini mekanismenya itu lebih ke waspada, lalu untuk parasimpatik ini kebalikannya, yaitu istirahat, ya. Lalu di sini simpatik itu neurotransmitternya berupa noradrenalin, sedangkan parasimpatik itu berupa asetilkolin. Nah, ini dapat kita lihat ya beberapa bagian antara simpatik dan parasimpatik. Nah, untuk mempermudah dapat kita lihat di sini kerja antagonis atau berlawanan, di mana simpatik ini pupil mata ini berkontraksi. Nah, saat parasimpatiknya ini relaksasi. Lalu bronkus simpatiknya itu relaksasi, ya, maka parasimpatiknya berkontraksi. Denyut jantung simpatik positif, ya, parasimpatik negatif. Diameter pembuluh darahnya simpatik negatif, lalu parasimpatik ini positif. Tekanan darah pada simpatik ini positif, parasimpatik ini negatif, ya, dan seterusnya. Begitu juga untuk kelenjar ludah, getah lambung, usus, kandung kemih, dan yang terakhir adalah pengeluaran urin. Itu saja materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.